Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana nih teman-teman kabarnya di rumah? Semoga teman-teman selalu sehat-sehat dan juga tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugas daring teman-teman. Sebelum itu, yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Darul Ulum Waru, Bapak Muhammad Mustafa MPDI, dan juga segenap Dewan Guru beserta jajarannya. Pada kesempatan kali ini dengan sangat antusias sekali, saya Fathiatul Izzah Al-Kahfi sebagai moderator di sini akan memimpin jalannya acara pada hari ini dari awal event hingga akhir event nanti. Alhamdulillahirrabbilalamin, kali ini sekolah kita dapat mengadakan kegiatan Isra Mi'raj dengan cara dan wajah yang baru tentunya nih teman-teman. Semoga pada event kali ini teman-teman bisa mengambil banyak manfaat dan juga hikmah di balik kegiatan yang kami adakan. Oke, tanpa lama-lama pada hari ini agenda kegiatan kita adalah bincang-bincang santai melalui podcast dengan tema mengenal lebih dalam perjalanan Nabi dengan cara yang milenial. Tentu saja saya di sini tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber kece kita nih. Sebelum saya perkenalkan narasumber kita, saya mau memberikan sebuah informasi kepada teman-teman bahwa pada hari Selasa dan hari Rabu kemarin, tepatnya tanggal 9 dan juga tanggal 10 Maret 2021, kami dari OSIS IPNU dan juga IPPNU Madua telah membuka open question pertanyaan yang berada di kolom komentar Instagram. Jadi untuk teman-teman yang kemarin sudah sempat nih bertanya-tanya kepada narasumber kita nanti akan dijawab pertanyaannya oleh narasumber kita pada hari ini. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu biodata narasumber kita pada hari ini. Nama Erista Nur Amalianti, tempat tanggal lahir Sidoarjo 26 November 1992, alamat Jalan Bungurasi Tengah, RT 4 RW 3 Waru Sidoarjo. Riwayat pendidikan TK Muslimat NU Bungurasi, SD Darul Ulum Bungurasi, SMPN 3 Waru, MA Darul Ulum Waru, dan S1 jurusan Akidah Filsafat di UINSA. Untuk pengalaman organisasi, Bu Erista ini pernah menjabat IPPNU tahun 2006 hingga 2007 Divisi Pendidikan, PMII tahun 2011 sampai 2015 menjabat sebagai bendahara, Kartar Desa Bungurasi tahun 2012 sampai 2017 menjabat pula sebagai bendahara, Remas Raudhatul Mujtahidin Bungurasi tahun 2012 sampai 2017 menjabat pula sebagai bendahara, Sako Ma'arif NU 2017-2021 menjabat sebagai bendahara. Untuk moto hidup dari Bu Erista, mengutip sebuah hadis khairun an-nafai linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Dan untuk status dari narasumber kita ini sudah menikah ya teman-teman. Dan ada yang unik di jabatan di sekolahnya Bu Er, yaitu tukang reparasi akhlak. Mungkin Bu Erista bisa menggambarkan sedikit lah apa maksud dari tukang reparasi akhlak di Madua ini. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai jabatan tukang reparasi akhlak, karena memang saya bidangnya memegang mapel akidah akhlak, jadi tak lain ya memang bagian tukang reparasi. Tukang reparasi berarti untuk memperbaiki akhlaknya anak-anak. Jadi seperti itu. Oh, oke. Kita masuk ke acara inti nih teman-teman. Saya mau minta sedikit tanggapan atau perasaannya Bu Erista dulu nih. Gimana rasanya jadi narasumber di event Isra Mi'raj kita pada kali ini? Yang pasti ndredeg. Oh, ndredeg. Iya. Karena apa? Ndredegnya itu karena saya ini merasa bahwa saya masih belum ada apa-apanya untuk menjadi narasumber. Karena masih banyak guru-guru sepuh, guru-guru senior seperti Abah Mahsun, Pak Kasrowi, Pak Tova, Pak Fanani, semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mereka semua itu saya kira memiliki jam terbang yang cukup tinggi untuk membahas tentang mengenai Isra Mi'raj ini. Cuman karena memang ketika anak-anak mengamanatkan itu, ya saya menjadi narasumber, insya Allah saya usahakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jadi itu teman-teman, bagaimana perasaan narasumber kita saat kita ajak bincang-bincang nih. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, kita mau ada sedikit pembuka nih Bu Er. Kita kan di sini
even tema podcast kita kan mengenal lebih dalam perjalanan Nabi dengan cara milenial. Apalagi kita juga sekarang sedang memperingati hari besar Islam yaitu Isra dan Mi'raj. Mungkin Bu Er ada sedikit kata-kata pengantar mengenai Isra Mi'raj itu seperti apa, atau mengenai tema kita juga tentang mengenal perjalanan Nabi dengan cara milenial itu seperti apa, Bu? Iya. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang Isra Mi'raj itu sendiri itu apa, saya ingin di antara kita semua itu membuat sebuah kunci, yaitu kuncinya cinta. Kunci cinta. Itu adalah cara yang paling milenial ya, Iya. di tengah-tengah remaja yang milenial. Jadi cinta kepada Nabi Muhammad. Ibarat kita ketika kita menyukai seseorang, ketika namanya kita sebut, kita kan merasa Oh iya, apalagi ketika kita membahas dia, itu pasti kan berdesir hati, Bu. betul sekali. Nah, sebab itu ketika sebelum saya menyampaikan tentang Isra Mi'raj, jadi perlu kiranya kita tahu sejauh apa sih cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ketika saya nanti menyampaikan atau menyebutkan nama Nabi Muhammad, sedalam apakah detak jantung kita kepada Nabi Muhammad. Nah, itu yang pertama. Sebelum saya memulai penjelasan tentang Isra Mi'rajnya, nah ini kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Kalau kita sudah merasa cinta dengan Nabi Muhammad, nah materi untuk Isra Mi'raj pun dengan mudah akan bisa kita tangkap. Jadi ceritanya seperti ini. Ketika ada kata-kata Isra Mi'raj, anak-anak itu mesti identiknya adalah sholat. Ya. Memang dalam peristiwa ini ada perintah sholat, tapi menurut kumpulan hadis sahih Bukhari Muslim itu sangat jelas detailnya bahwa Isra Mi'raj sendiri itu adalah sebuah perjalanan Rasulullah yang sangat luar biasa. Tujuan awalnya Allah mengajak Nabi Muhammad untuk Isra Mi'raj itu adalah karena usahanya untuk menghibur. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika di Masjidil Aqsa? Beliau sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Nah, setelah itu malaikat Jibril mengajak perjalanan kedua secara vertikal langsung ke Sidratul Muntaha. Nah, dari situ sebelum naik ya, malaikat Jibril sempat menawarkan minum, mau madu atau susu. Tapi Rasulullah memintanya susu. Ini adalah sebuah kebaikan ya. Yang Rasulullah ambil adalah sebuah kebaikan. Jadi dari situ malaikat Jibril langsung membawa Rasulullah naik ke lantai yang pertama ya, langit ke-1. Ke langit ke-1. Di situ beliau bertemu dengan Nabi Adam. Ya, bertemu dengan Nabi Adam. Kronologinya seperti ini. Tak tak tak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada sosok berada di sebelah pintu itu. Apakah ini malaikat Jibril? Ya, saya malaikat Jibril. Apakah Anda dengan orang lain? Ya. Siapakah? Apakah dia Muhammad? Ya, gitu. Apakah dia diutus? Ya. Setelah itu dibukakan. Ternyata di situ ada ada Nabi Adam. Nabi Adam adalah sosok yang saat itu yang dilihat oleh Nabi Muhammad adalah seperti sosok yang ketika dia melihat ke kanan itu tersenyum, kemudian ke kiri dia menangis. Nabi Muhammad pun bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa? Beliau meratapi nasib para anak cucunya. Ketika beliau melihat ke kanan itu seolah-olah melihat anak cucunya itu berada di surga, dan melihat ke kiri itu seperti anak cucunya itu berada di neraka. Nah itu yang dilihat oleh Nabi Muhammad kala itu. Kemudian ke langit kedua ya. Ke langit kedua beliau bertemu dengan Nabi Yunus. Bukan Yusuf. Yunus, Bu. Yunus. Ya. Ya, bertemu dengan Nabi Yunus. Setelah itu yang dilakukan ya sama seperti kepada Nabi Adam. Lanjut ke lantai 3, ke lantai 4, 5, 6 dan akhirnya ke Sidratul Muntaha. Nah, di situ Nabi Muhammad menceritakan bahwa beliau itu tidak tidak melihat secara langsung wujud Allah seperti apa, tapi melihat bahwa ada seorang nabi duduk di situ di Baitul Maqdis, namanya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim. Terus ada sosok lagi tapi hanya mendengar saja. Nah, sosok itu adalah Allah tapi tidak terlihat. Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 50 waktu dalam satu hari. Bayangkan kita 50 waktu, 5 waktu aja seperti itu.
Nah, dari situ Nabi Muhammad turun ya. Iya. Ketika turun bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, wahai Muhammad. Allah memerintahkanku untuk menyampaikan perintah sholat 5 waktu. Sebanyak berapa? 50 waktu. Wow, banyak sekali kan gitu. Nah, dari situ kemudian Nabi Muhammad menyampaikan, umatmu nggak akan mampu, baniku aja nggak mampu, Bani Israel nggak mampu. Coba minta diskon. Nah, bahasa sekarang diskon. Coba minta diskon. Akhirnya berangkatlah Nabi Muhammad lagi ke atas. Ya Allah, apakah tidak terlalu berat? Bolehkah saya minta keringanan? Ya, aku kurangi 5 dari dirimu. Turun lagi, ketemu dengan Nabi Musa. Katanya masih kurang, itu terlalu berat gitu. Nah, dari situ kemudian naik lagi. Nah, naik lagi Allah menyampaikan 5 ini itu 5 waktu. Setiap satu waktu yang dikerjakan, satu kebaikan itu bernilai 10. Berarti 5 × 10 berarti 5 dilipat gandakan seperti itu. Jadi intinya sama dengan perintah yang awal. Tapi untuk pengaplikasiannya hanya 5 waktu. Itu dari kumpulan hadis sahih ya, yang saya dapat dari kitab Lu'lu' wal Marjan Bukhari Muslim. Jadi seperti itu kisah dari perjalanan Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad kembali kemudian menceritakan peristiwa ini kepada para sahabat-sahabatnya. Hampir semuanya tidak percaya kecuali satu orang. Pasti tahu lah. Ya. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Maka dari itu beliau mendapatkan kata-kata As-Siddiq itu ya karena orang yang pertama kali mempercayai tentang peristiwa Isra Mi'raj seperti itu. Jadi dari sini ya, kalau dipikir secara nalar itu sepertinya tidak masuk akal ya. Iya. Tapi kalau kita merasa cinta, yang tadi di awal saya sampaikan, kalau kita merasa cinta, ibaratnya seperti gini, kita menyukai seseorang, apa yang dikatakan oleh seseorang tersebut, karena kita merasa cinta dengan dia, apapun yang dikatakan, kita kan akhirnya mengikuti, mempercayai. Nah, sama seperti itu. Kalau kita merasa cinta dengan Nabi Muhammad, maka apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, kita akan merasa percaya. Jadi seperti itu. Itu adalah sebuah kisah perjalanan yang mungkin sering kita dengar di pengajian-pengajian masjid atau mungkin di tempat-tempat terbuka ya tentang cerita Isra Mi'raj. Ya ceritanya memang seperti itu dan tidak berubah ya. Cuman dalam konteksnya remaja kekinian itu merasa sudah biasa, aku sudah tahu, jadi nggak tertarik. Yang dia simpulkan hanya di endingnya, perintah sholat 5 waktu, udah gitu aja. Tapi untuk cerita detailnya itu mereka nggak paham. Jadi seperti itu saya kira. Oke, terima kasih Ber. Jadi teman-teman yang di rumah tadi sudah mendengarkan beberapa kata pengantar dari Bu R. Jadi teman-teman juga bisa mengambil manfaat di sini. Mungkin teman-teman bisa menulis atau mencatat hal-hal yang menarik tadi. Oke, untuk selanjutnya teman-teman kita akan memasuki sesi tanya jawab yang kemarin teman-teman sudah sempat memberikan pertanyaan di Instagram. Saksikan dan ini nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Ashifa Humairo. Dia bertanya, Bu, sebagai remaja milenial, bagaimana kita bisa meramaikan Isra Mi'raj? Nah, baik, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus sekali ya. Jadi sebagai remaja milenial tadi sudah di awal saya jelaskan bahwa caranya adalah dengan cinta. Nah, ini kan sangat identik sekali dengan remaja ya, dengan cinta. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah, otomatis kita akan melakukan apapun yang Allah perintahkan, yang Allah ajarkan kepada kita semua, termasuk juga dengan cara meramaikan masjid, mengadakan jam'iyah bersama, pengajian. Nah, seperti itu. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Dan untuk pertanyaan selanjutnya dari @park Aviatung. Oke, bertanya seperti ini Bu. Menurut sebuah riwayat, peristiwa Isra Mi'raj kira-kira terjadi di tahun berapa kenabian? Nah iya, ini tadi belum saya sampaikan ya, bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Jadi sebelum 1 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan yang agak humoris Bu. Mungkin Bu R bisa menjawab dari A.is. Oke.
Dia bertanya, buruk itu dari all shop mana, Bu? Wah, ini gimana nih pertanyaan yang Iya, kayaknya dia mengigau ya Iya. pertanyaannya kayak gini. Iya, saya lupa di awal tadi saya tidak menjelaskan tentang buruk ya. Iya. Buruk itu seperti kuda, tapi juga bukan kuda karena terlalu besar ya pastinya. Seperti keledai juga bukan keledai karena terlalu kecil. Jadi di antaranya buwol itu ya kuda itu tadi. Jadi antara apa ya? Keledai sama besarnya loh, antara keledai sama kuda? kuda. Itu namanya buruk. Dan kecepatannya dia seperti kedipan mata. Seperti kilat. Gitu. Jadi langsung posisinya langsung mencapai ke Langit ketujuh. Sidratul Muntaha. Oh, untuk itu tadi pertanyaannya belum loh. Allsop mana ya? Oh iya. Allsop mana? Yang jelas ya tidak ada di toko-toko terdekat. Oh. Kan hanya Allah yang menyediakan ya. Ini pun pernah ada sumber bahwa buruk itu ketika mau dinaiki oleh Nabi Muhammad itu prosesnya juga agak susah-susah gimana gitu. Nah, ceritanya bagaimana? Kita lanjutkan untuk yang akan datang aja. Iya. Kayak buruk itu limited edition. Limited edition. Nggak semua orang punya dan Oh. memang nggak ada Oh, di iya. dunia ini ya. Di dunia ini apa di alam nyata atau mungkin di zaman sekarang ini nggak ada. Hanya Allah yang tahu dan Nabi Muhammad serta malaikat Jibril yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Kita hanya bisa meyakini semua itu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih teman-teman dari Syah dan Surif. Dia bertanya, hikmah dan pelajaran apa yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj? Satu, yang pertama adalah menguatkan iman kita. Ya, yang kedua kita akhirnya tahu kuasa Allah itu sangat luar biasa agungnya. Ya, kemudian oh ya di situ tadi kan ada pembicaraan tentang surga dan neraka. Iya. Nah, kita akhirnya tahu kan bahwa memang surga dan neraka itu ada. Tidak hanya sekedar fiktif belaka atau dongeng ya, tapi memang realitanya Nabi Muhammad sendiri sudah pernah membuktikan memang benar-benar siksa yang ada di neraka itu luar biasa. Nabi Adam saja sampai menangis ya melihat umatnya, anak cucunya semuanya masuk di neraka gitu. Terus ya saya kira itu. Untuk pertanyaan selanjutnya ini tidak tahu dari mana pengirimnya, tapi dia bertanya, kenapa kok dinamai peristiwa Isra Mi'raj? Nah, dari kata Isra sendiri itu adalah perjalanan. Tadi sudah saya sampaikan dari Madua ke Masjid Quraisyah Sari, Sari, perjalanan darat. Nah, Mi'rajnya adalah naik. Secara vertikal naik. Jadi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu namanya Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj. Membuat garis siku-siku bahasanya. Membuat garis siku-siku. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Awa.alin. Awalinda ini pasti. Ya. Dia bertanya gini, Bu. Tips bagaimana menerapkan semangat Rasulullah dalam menjalankan ibadah? Tipsnya, ingat perjuangan Nabi Muhammad yang sangat luar biasa dengan kerja keras dalam mendakwakan Islam. Kalau kita ingat perjuangannya seperti apa, ya kita pasti nggak akan pernah menyia-nyiakan. Bahkan kita berupaya untuk ikut serta mendakwakan Islam. Biar semangat. Untuk pertanyaan selanjutnya, mau lanjut pertanyaan kan Bini? Masih semangat? Terserah. Semua juga nggak apa-apa. Pertanyaan selanjutnya dari Jasmelia, Jasmelia Sep. Bertanya, di era globalisasi ini banyak yang dapat kita ketahui. Jadi sebagai santri, kita itu harus bagaimana, cara menyaring kita itu dengan apa dan bagaimana? Pakai saringan. Oh, Kan menyaring iya, ya. iya. Iya, bagaimana cara kita menyaring hal-hal yang mau masuk ke dalam diri kita, karena kita kan ini berada di zaman yang global banget ya, globalisasi penuh dengan zaman kekinian, dengan IT yang dari sana ke sini seperti itu ya, pengaruhnya juga luar biasa. Caranya adalah satu, ilmu. Kalau kamu punya ilmu, kamu pasti tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik pasti akan
dilakukan dan yang buruk pasti akan ditinggalkan. Jadi kuncinya di situ. Terus belajar, terus belajar, terus belajar. Jangan malas untuk membaca, jangan malas untuk update. Sekarang semuanya serba update, harus update, memperbarui apa yang tidak kita ketahui. Itu harus. Kalau kita bisa menggenggam ilmu, maka kita bisa menyaring semua apa yang masuk ke dalam diri kita, termasuk juga dengan pemikiran kita. Gitu. Karena ilmu itu segala-galanya ya. Segala-galanya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ayudiah 27. Bertanya gini, mungkin ini agak sedikit melenceng dari tema kita hari ini ya Bu. Dia tanya bagaimana cara jadi pemimpin yang berguna dan bisa menjadi contoh yang baik bagi yang lain. Bagaimana cara bisa menjadi pemimpin yang berguna? Kuncinya di pendidikan saat dini. Jadi dari kecil kita biasakan untuk jujur, ya. Semisal nggak pernah ambil pulpen teman, itu sederhana sekali. Ayo, pasti kalian pernah merasakan itu ya. Merasakan antara mengambil atau yang diambil ya. Nah, karena apa? Bibit seorang pemimpin itu dari dini. Kalau dia terbiasa dari kecil sudah suka mengambil milik orang, pasti ketika besar dan menjadi pemimpin dia tidak akan pernah amanat. Dia akan mengambil, dan mengambilnya bukan hal kecil lagi, mengambil barang yang besar. Nah, ini sangat bahaya sekali. Jadi kalau kalian ingin menjadi seorang pemimpin yang berguna ya, jadi dari dini kalian harus belajar menerapkan uswatun hasanah dari Nabi Muhammad, tentang perjuangannya beliau, tentang kejujurannya beliau, tentang kecerdasan beliau, tentang amanahnya beliau. Itu kita pelajari semua dari Rasulullah. Jadi Rasulullah itu benar-benar memang suri teladan yang sangat luar biasa yang perlu kita contoh ya. Ya, itu aja. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Rizky. Bertanya, bila kita iri kepada orang lain, untuk menghindari itu bagaimana caranya? Iri. Ketika kita iri dengan orang lain, bagaimana cara menghindarinya? Saya kira positive thinking, bahwa setiap orang punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dia memiliki kelebihan seperti itu ya. Kita juga mungkin memang memiliki kelebihan yang lain. Tidak perlu iri karena setiap orang punya kapasitasnya masing-masing. Jadi tetap be a positive thinking ya, bahwa setiap orang punya kelebihannya sendiri-sendiri. Gitu aja. Jadi gimana ya? Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut saya ya dari gimana ya Bu ya? Oh, masa saya Bu? Kalau menghindari iri itu lebih ke punya trust yourself, percaya dulu sama diri kamu. Kalau kita udah percaya sama kemampuan kita, mungkin iri itu nggak ada di dalam diri kita. Ya memang iri itu nggak luput lah dari dalam diri seseorang. Tapi kita kalau udah punya kepercayaan yang lebih ke diri itu pasti bisa lah meminimalisir rasa iri dan dengki yang ada di hati. Betul, boleh. Saya sepakat juga. Percaya diri terhadap diri sendiri. Oke. Tapi kalau ya saya juga mau bertanya nih, kan kayak apa ya di sekolah lah, mental seseorang itu beda-beda kan Bu. Betul. Itu pasti kayak apa ya, saya punya pemikiran lah, saya sudah berusaha sebaik mungkin untuk tidak tidak down, tidak iri, tapi kenapa rasa-rasa kayak ya bahasa sekarang lah insecure itu masih ada. Itu gimana lah Bu? Juga cara menghilangkan mungkin? Be positif. Semua kembali lagi ke pemikiran positif kita. Jadi ya jangan mudah untuk suudzon kepada teman ya. Tetap positif thinking, semuanya positif thinking. Kita kembalikan lagi kepada Allah. Ya, kita kembalikan kepada Allah. Kita ini ada juga sih trik yang lain, sholat ya. Sholat itu penyejuk hati. Kemudian tempat kita berlabuh dalam setiap masalah. Kalau kita merasakan iri, itu adalah hal yang tidak baik kan pastinya. Kita curhat sama Allah. Ya Allah, saya harus bagaimana? Nah, kita buka hati kita. Nah, itu cara bio positif ya. Percaya diri juga salah satunya bio positif ya kan. Tapi kok masih tetap seperti ini bagaimana? Itu tadi sholat adalah kunci utamanya. Makanya
dalam Isra Mi'raj ini luar biasa, Allah memberikan hadiah ini kepada kita. Bagi orang yang mencintai Allah akan merasakan bahwa ini adalah hadiah. Tapi bagi mereka yang tidak cinta kepada Allah, menganggap bahwa ini adalah sebuah Cobaan. paksaan. Oh, paksaan. Juga, ya. Cobaan, paksaan. Dipaksa untuk sholat. Ya, padahal sebenarnya Allah ini menghadiahkan kita biar kita ini selalu dekat dengan beliau. Oh ya, saya punya perumpamaan nih. Sholat itu saya gambarkan sebuah handphone. Jadi perantara kita untuk biar dekat kepada Allah. Nah, kalau sampean dengan ibu mungkin punya handphone, ya bisa calling-callingan suatu saat nanti. Nah, kalau sholat pun juga seperti itu, kita bisa calling-callingan dengan Gusti Allah, dengan Allah. Tapi nyatanya bagi mereka yang tidak memahami itu, ya udah gitu. Pasti punya banyak alasan. Alasannya ya karena berat atau males. Ya itu kalau sholat. Kalau handphone pun juga seperti itu. Sudah ada handphone tapi kamu nggak mau ngabari orang tuamu. Kenapa? Mahal itu pulsanya, terus sinyalnya juga gini. Pasti alasan itu pasti ada aja. Ibaratnya seperti itu. Kalau kamu sayang dengan orang tuamu, pasti kamu akan mengupayakan itu. Entah pinjem uang ke temen dulu, dibelikan pulsa, kemudian nanti baru bisa telepon ke orang tua. Akan mengusahakan apapun. Jadi sama seperti halnya handphone ya, sholat itu. Saya perumpamakan seperti itu. Oke, terima kasih Bu R. Untuk pertanyaan selanjutnya nih teman-teman, dari Diniluki_02 bertanya, bagaimana cara kita sebagai umat muslim yang sering lupa menjalankan kewajiban? Ya, seperti itu pertanyaannya. Kewajiban sholat ya pastinya. Ya, karena itu sering banget dilupakan. Betul, komitmen, harus punya komitmen bahwa saya harus punya prinsip. Prinsipnya adalah saya dalam usia, sekarang usia berapa? Saya 16. 16, oke. Dalam usia 16 tahun saya harus sholatnya full. Itu komitmen. Nah, kalau sudah komitmen, saya pasti yakin kalian punya trik-trik tersendiri. Entah bagaimana caranya, pakai alarm, atau sekarang yang lagi tren ini alarm adzan. Adzan sholat. Iya, waktunya guru-guru menjelaskan adzan sholat. Oh iya. Sopan sekali. Iya, tapi nggak masalah ya. Untung alarmnya adzan. Kalau alarmnya lagu, ya lebih nggak sopan lagi ya kan. Tapi jelas yang pasti ketika membunyikan HP di kelas itu namanya su'ul adab ya, jangan ditiru. Meskipun waktunya sholat, tapi kalau masih ada guru ya coba diatur dulu, nanti masih bisa gitu. Ini ada juga pertanyaan dari Ahmad. Banyak ya Rizky. pertanyaannya, belum selesai. Anak-anak Madua ini tuh sangat antusias Bu mungkin untuk menyambut kegiatan kita kali ini. Jadi jangan lupa nih teman-teman di rumah, nanti kalau sudah kita share nih videonya, jangan lupa untuk disaksikan dari awal hingga akhir. Karena banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil di dalam video ini. Untuk selanjutnya ini berkenaan nih mungkin mengena di posisi teman-teman di rumah juga Bu. Dari Ahmad Rizky, bagaimana cara mengatasi siswa-siswi yang malas belajar di rumah secara online? Wah, ini. Ahmad Rizky lagi ya kayaknya. Iya. Banyak sekali pertanyaannya dari Ahmad Rizky ini. Ya, bagaimana caranya biar kita tidak malas ya online? Karena gini, kondisi pandemi itu memang kondisi yang terburuk yang pernah kita alami ya seumur hidup. Tapi bagaimanapun juga kita harus tetap mengikuti. Kalau kita tidak mengikuti, kita akan tertinggal. Kita tidak tahu kan berakhirnya sampai kapan. Kalau kita enak-enakan nunggu besok aja kalau sudah normal. Iya, kalau normal lah, kalau tidak, nah itulah sebabnya alasannya kenapa kita harus terus belajar. Tidak boleh tertinggal, jangan sampai tertinggal. Nah, caranya adalah bagaimana cinta, lagi-lagi cinta. Hari ini kita membahas cinta ya, tapi memang sesuai dengan temanya kan ya, bagaimana cara milenialnya. Nah, anak remaja itu pasti identik dengan yang namanya cinta. Ya, apalagi di usia-usia saat ini Bu, mungkin cinta sedang menggebu-gebunya di hati. Sebab itu saya ambil cinta, temanya lebih ke cinta. Karena memang sesuai dengan anak-anak. Karena gini, kalau saya berbicara milenial itu, kita skip dulu ya jawabannya nanti. Ya. Ini agak sedikit berbeda jawabannya. Pembahasannya. Berbicara milenial itu mesti identik dengan IT. Ya kan? Nah, teknologi. Sekarang kita aplikasi yang kita punya ada WA, IG, ya, Twitter, WhatsApp. Nah,
Tapi 10 tahun yang akan datang, apakah masih ada itu? Kemungkinan Tidak. pasti berubah, ya kan? Nah, tapi bagaimana dengan cinta? Cinta nggak bakal pernah berubah, Bu. Cinta Ya. tidak akan pernah berubah. Dari sekarang hingga dulu, dari orang tua kita hingga kita, bahkan nanti anak cucu kita, cinta itu akan tetap sama. Ya, cinta itu akan tetap sama. Kadarnya ya seperti itu. Ya, jadi lagi-lagi kembali lagi ke pertanyaan tadi. Nah, oke. Bagaimana cara trik kita biar kita tidak males Saat belajar online? Ya, cinta, ya, cinta kepada ilmu. Cinta kepada ilmu. Kalau kita cinta kepada ilmu, kita tidak akan pernah membuang-buang waktu kita dengan sia-sia. Karena pergunakan pergunakan waktu sebaik mungkin, terutama dalam hal untuk menuntut ilmu. Bila perlu sampai ke negeri Cina, ya, sampai jauh. Tuh intinya di situ. Jadi timbulkan rasa cinta. Kalau kamu cinta dengan ilmu, kamu nggak akan pernah membuang waktumu dengan sia-sia. Kuncinya di situ. Biar semangat. Mungkin hanya sampai di sini saja perbincangan kita pada hari ini, dan mungkin kita juga bisa bertemu di acara selanjutnya, di event selanjutnya, dan di podcast selanjutnya dengan narasumber yang berbeda dan tema dan topik yang berbeda pula. Dan marilah kita tutup acara podcast kegiatan hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton bincang-bincang santai melalui podcast kita, dan jangan lupa untuk saksikan podcastnya dari awal video hingga akhir video, dan jangan lupa untuk klik komen, like, and subscribe. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.